Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia panjang umur, sehat walafiat, barakah dunia akhirat, digabulkeun sagala hajat-hajatna, dilancarkeun rezekina, dilunaskeun hutang-hutangna. Loba hutang anu teu acan gaduh jodoh digampilkeun, anu tos gaduh jodoh mugia ditambihan. Amin di dia alim tak amin bu. Nah iya dipasean teh kieu doana teh acan beres. Anu tos gaduh jodoh ditambihan bahagia. Tadi alim ditambihan sakinah mawaddah warahmahna. Mugia husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Hamdan nastajlibu bihi ridha wa nastadbi'u bihi su'al qada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul murtada. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Tah itu dijawab ulah cari cing wae. Oh, abdi teh kapireng sugan teh cari cing teh terkesima lihat tampanan saya. Geus GR ti heula ayeuna. Lamun mireng nami Kanjeng Nabi nyesok lisannya basahi dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Itu tanda insya Allah membuktikan bahwasannya kita ada sedikit rasa cinta dan perhatian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral aizatil kurama, para kiai, para alim ulama, para kesepuhan, para tokoh agama dan tokoh masyarakat anu ku pribados dipihormat nyaeta khususna kesepuhan urang sadaya Ki Haji Khalil mata'anallah bituli hayatih, dan juga para kiai, para alim ulama nu sanesna nu teu disebatkeun, para ustadna hiji-hiji namina dan memang teu arapal saha namina ieu ge diserat. Akan tetapi tidak mengurangi rasa takdim dan hormat pribados ka anjeun-anjeunna mugia sing paranjang umur fi taatillah
wa fi taati Rasulillah. Mugia sing istiqomah dipasihan rizki anu wasi'ah anu barakah, rizki hisiyah wal ma'nawiyah, zahiran wa batinan bi'afiyatin wa salamatin birahmatika ya arhamar rahimin. Dan juga tidak lupa yang saya muliakan dan saya hormati selaku aparatur pemerintahan dari pihak sipil maupun militer yang hadir, Bapak Buwa, yang Bapak Daya sakit, Masya Allah. Mudah-mudahan kita doakan semuanya untuk Bapak Buwunya, mudah-mudahan sing sehat secara zahir maupun sehat batinan, amin. Karena penyakit dohir biasanya sesuai di penyakit batin kalau mana biasanya gitu. So kalau sudah dokter pikiran non segala-galanya, namun hati batinnya sehat, insya Allah dohirnya sehat. Yang mudah-mudahan insya Allah batin sareng dohirna Bapak Buwuna sehat walafiat. Sareng sadayana mugia aparatur pemerintahan di Indonesia, di seluruh Indonesia, dari pihak yang paling bawah sampai pihak paling atas, mugia ya Allah dipasihan Gusti Allah kemudahan untuk bisa mengemban amanat anu bisa ngabagjakeun masyarakat rakyat Indonesia dan bisa menjaga NKRI yang tercinta ini, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa yang sama-sama kita doakan daripada Sahibul Bait, keluarga besar pimpinan pondok pesantren Al-Zakaria Al-Akh Al-Ustadz Cecep Saifuddin beserta keluarga besarnya yang mempunyai hubungan dengannya, muridnya, kerabatnya, anak-anaknya, jamaahnya, semuanya. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajatnya. Hajati dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah wa murafaqatul habib sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga ayo sama-sama sebelum kita memulai kita kirimkan Al-Fatihah kepada ulama kita semua, yaitu Mama Kiai Zakaria yang pada malam hari ini kita haulin. Mudah-mudahan yang ketika kita sambung kepada seseorang yang soleh itu kembali manfaatnya kepada kita nanti ketika kita meninggal di alam barzah. Ibu sama bapak sama siapa di kuburan? Sama siapa? Sendiri atau ada yang menemani? Contohnya saya kasih contoh. Ibu ka Mekah sareng rombongan. Ibu ka Mekah sareng ayeuna kieu di dieu ayeuna tos pernah umroh teu atau napi haji aya. Aya. Pernah yang umroh, ada yang umroh? Jangan pernah. Oke. Ibu tahu Mekah, alamat-alamat di Mekah apa? Banyak. Berangkat ibu rombongan 30 orang naik travel. Wah, berangkat. Nyampe di airport, punten pisan. Ibu teh hoyong kahampangan. Katakanlah nambut naminanya, nambut ya. Ibu Kokom, punten. Ibu Kokom. Aya, yang geus diganti Ibu Juju aya. Ibu Nok, Ibu Iro. Aduh, saya ditambutnya. Nyagas Ibu Juju, Ibu Juju tambut lah ya. Contoh ya, Mak, saya kasih gambaran saja. Namanya kehidupan di dunia itu kehidupan yang sementara. Haul ini acara hakikatnya, manfaatnya kembalinya kepada kita. Ketika kita menghaulin seseorang ulama, seseorang arif billah, seseorang kiai, seseorang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib, kok bisa sih Mama Zakaria itu dibilang seorang yang arif billah, seseorang yang dicintai oleh Allah? Ya jelas. Bukti seseorang dicintai sama Allah yaitu bukti ketika acara hauliyah, acara kirim doa untuk seseorang yang sudah meninggal dunia, itu yang datang banyak, itu menandakan bahwasanya kita cinta kepada orang yang haul tersebut. Itu tanda sebagaimana dalam hadis dikatakan summa yudha'u lahul qabul fil ard. Idza haballa abdan nada Jibril. Ya, idza haballa abdan, Allah jika mencintai seorang hamba, hamba tersebut ketika sudah dicintai sama Allah, Allah akan mengatakan kepada Jibril, "Hai Jibril, urang teh seneng ka hamba eta."
Lalu Jibril diperintahkan sama Allah mengumandangkan kepada seluruh penghuni langit, malaikat-malaikat. Ya ahlis sama, innallaha yuhibbu fulan fa'ahibbu. Wahai penduduk langit, malaikat-malaikat, semua yang berada di langit. Kata Jibril, saya mengumandangkan bahwasannya Allah mencintai si fulan. Orang kalau udah dapat cintanya Allah, la yasqa ba'dahu abada. Moal karah cilaka salila lilakna abadal abidin doa. Ketika Jibril mengumandangkannya kepada penduduk langit, lalu penduduk langit semuanya mencintai orang tersebut. Nah sekarang bagaimana kita mengetahuinya? Tanda seseorang itu dicintai sama Allah, yudha'u lahul qabul fil ard. Allah menyimpannya tanda cinta itu, kekabulannya di muka bumi. Kepada siapa? Manusia-manusia yang berada di muka bumi mencintai orang tersebut. Nah sekarang kita datang acara haul, kalau bukan karena cinta sama seseorang yang kita haulin, nggak mungkin. Right now daripada hadir haul, ya kalau nggak kita punya rasa cinta dan ingin barokahnya, right now hadir ke dia. Mending balik nonton Ikatan Cinta. Right now diberi madang itu, nyepari bahasanya. Karena ini tanda apa? Nah berarti kita tahu. Seorang yang kita haulin, kalau sudah orang yang banyak seperti ini datang, berarti ini tanda Allah cinta kepada Mama Zakaria. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya. Penting utamanya apa? Ayo sama-sama sebelumnya kita kirim Al-Fatihah kepada beliau. Manfaatnya kembalinya untuk kita. Maksudnya bagaimana kembalinya untuk kita? Seperti saya gambarkan. Contoh ibu cucu berangkat rombongan, naik umroh, naik pesawat, nyampe di bandara mana Bu? Saudi Arab, turun. Ibu cucu teh ente ngomong heula, ujung-ujung hoyong kahampangan ka mana? Ka toilet, kamar mandi. Keur mah teu bisa bahasa Arab, mimiti ka ditu, kolot pisan. Subhanallah, kalau waktu kamar mandi rombongan geus eueuh, apa yang terjadi? So, jangankan ibu, urang nu masih ngalora ge, kedon. Heeh. Paspor teu dibawa ku rombongan, hayo. Kumaha jeurik teu? Jadi, subhanallah lagi dalam kebingungan. Subhanallah, ketika itu ada seseorang memanggil ibu cucu, bunga enggak? Eta manfaatnya di akhirat. Urang keur di kuburan, melek mata, jama saha, tapi urang getol ngiriman Al-Fatihah kepada orang-orang soleh itu akan mengawal kita. Sayyidina Imam Syekh Abdul Qadir Jailani sehari 5 kali kita kirimkan Fatihah. Syekh Sunan Gunung Jati kita kirimin Al-Fatihah sampai 5 kali. Kolot-kolot sepuh-sepuh orang mutos maut kiriman Al-Fatihah sampai 5 kali setiap habis sholat 5 waktu. Mama Zakaria ini orang soleh, bukti Allah cinta kepada beliau, kiriman Al-Fatihah. Ketika kita nanti dalam kebingungan di alam kubur, pas melek mata, Masya Allah, ayah Mama Zakaria, ayah Syekh Abdul Qadir Jailani, ayah orang-orang yang sering kita kiriman Al-Fatihah. Gede hati ente, gede hati malaikat yang mau wani ngadegetan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah ila ruh Mama Zakaria wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada malam yang mulia dan bahagia ini, terus terang semuanya saya yakin dalam perkumpulan ini kita mencari kemuliaan dan kebahagiaan. Betul? Alhamdulillah. Kemuliaan dan kebahagiaan ketika kita lahir sudah diberikan sama Allah, itu yang pertama. Dengan apa? Ketika dikeluarkan dari rahim ibu kita, kita sudah dimuliakan oleh Allah dengan dijadikan kita umat Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita lihat ibu kita ini ketika mencari kemuliaan dan kebahagiaan, dan ketika awal langkah dilahirkan di muka bumi ini dari perut ibu kita, kemuliaan itu sudah kita dapatkan hakikatnya. Akan tetapi kadang mereka ada yang merawatnya, ada yang membiarkan begitu saja, bahkan ada yang membuangnya. Seakan-akan secara tidak langsung dia itu menyatakan, saya nggak bahagia dijadikan umat Nabi Muhammad,
Sallallahu alaihi wasallam. Padahal umat Nabi Muhammad itu saking istimewanya, Allah berikan kesempatan-kesempatan daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam untuk mereka masuk ke dalam hakikat kebahagiaan dari mulai dunia sampai akhirat. Kalau kita perhatikan hadirin, coba lihat dari segi ampunan saja. Dimulai segi ampunan. Ampunan umat Nabi Muhammad ini berbeda dengan ampunan daripada sebelum umat Nabi Muhammad. Kita tahu dalam satu hadis riwayat dikatakan man taba qabla ghargharah taballahu alaihi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ketika umat Nabi Muhammad sebelum kematian itu melewati, cabutan nyawa itu sebelum melewati daripada tenggorokannya, mereka mau bertobat kepada Allah, Allah akan menghapus semua daripada dosanya. Bahkan Allah beri kesempatan di masa hidupnya. Dalam riwayat dikatakan dalam satu kitab Tanbihul Ghafilin, di situ dikatakan bahwasanya ketika umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, seseorang dari umat Nabi Muhammad di pagi hari mereka melakukan kesalahan, mereka melakukan satu perbuatan dosa. Di situ kita tahu setiap manusia itu tidak lepas daripada dua malaikat. Ada malaikat pencatat kebaikan dan malaikat pencatat keburukan. Pencatat kebaikan sana Nina. Usaha lagu-lagunya. Anak kecil juga pintar. Siapa? Mang Rokim. Aku Mamang. Malaikat disebut Mamang di kumaha judulnya. Malaikat saya Rokim. Kalau pencatat keburukan Atid. Kalau namanya Rokib banyak ya. Ayah kan namanya Rokib, ayah Nang Rokib. Lamun Mang Atid ayah bah. Mual ayah sieun. Masya Allah. Kuduna no berbuat dosa, arana si Atid. Kuno udah berkawan dengan Mang Atid gitu, dengan malaikat Atid. Nah itu ketika satu umat Nabi Muhammad, malaikat Atid ya melakukan satu kejahatan keburukan dari umat Nabi Muhammad, malaikat Atid terus erek nyatet. Ketika mau mencatat, katanya Allah keheula ulah dicatat. Lihat, saking sayangna Gusti Allah ke umat Kanjeng Nabi, ulah dicatat. Naon misalkan melakukan dosa misal nempo aurat, rek aurat laki, rek aurat awewe, atau dosa naon ngomongkeun batur. Hayu geus langganan nih. Karena rumpul, iro, eti, juju, kumpul ngomongkeun saha? Ngomongin batur, ngomongin si enok, mendingan rawas pisan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Eta isuk-isuk terus ngomongin batur, malaikatnya geus ada nyatet. Kata Allah, ini umat Nabi Muhammad, tunggu dulu. Iya ya di kitabnya, khususnya umat Sayyidina Muhammad. Tungguan sampai ira aya Allah geus getek geus nyatet ya. Lu ana si Juju, si Iroh, si Koko mah dicatat. Masyaallah. Puntennya ibunya. Rambut heula ini. Ada paling gampang karena eta mah. Ada dicatat cek Allah keheula tungguan sampai ilaha ya Allah nungguana antosan sampai dugi terbenamna matahari. Lamun sampai terbenamna matahari eta nu tiluan ngomongkeun batur teu daek tobat, teu daek minta maaf ka jalmana. Catat dosa. Dan ngomongkeun batur teh dosana gede. Sampai dikatakan dalam riwayat ngomongkeun batur teh tobat nanti ngomongkeun batur eta jalma tobat bae lamun ditamping Gusti Allah paling terakhirna asup ka surga. Bayangkeun eta geus tobat tak komo nu teu tobat modal teu daek tobat bahaya. Masyaallah sampai sakitu. Tapi ketika sebelum terbenam matahari dia taubat sama Allah, ya Allah astagfirullahaladzim aing bagus lah moal ngalakonan deui. Tadi ngomongkeun saha nya urang ngomongkeun si Enok nya datangan di masih Enok enta maaf, dia urusan sama Allahnya beres, diampuni. Tapi urusan sama si Enoknya belum beres, karena gak sengaja goreng si Enok. Makanya kenapa dikatakan paling akhir masuk surga? Iya, baik antara dia sama Allah sudah beres, tapi antara dia sama Enok nungguan ke di sidang. Lidah pandiri. Makanya datangan sebelum daripada di sidang di akhirat menengis beres di dunia. Sampai ayo datang bib lamun eta kira-kira nu arana si Enok tambah ngamuk kumaha. Nah sok aya nu kitu, aya kosok aya nu kitu nya bib moal mungkin
cina urang teh geus taubat, cina moal ngomongkeun batur deui rek didatangan, tapi bakal tambah masalah. Leres hanjakal cina aing teh sieun ge di akhirat teh geus barek datangan, tapi lamun didatangan bakal tambah piorakaeut, tambah gelut, tambah fitnah, tambah pasea. Jadi gimana solusinya? Ada satu solusi. Bagaimana solusinya? Stop ngomongin orangnya, taubat sama Allahnya, tidak diulang 2 kali, tidak diulang lagi. Dan kalau tidak mau datang ke tempat si orang yang diomongkannya, misalkan contoh Ibu No, ya dia melakukan kebaikan, sedekah diniatkan untuk Ibu No. Tapi ulah diawitan deui. Tak gampang mah 2000 niatkan si No, isukan gue yang diomongkeun si No. Ya ulah. Sama kayak halnya ketika kita, makanya saya bilang tadi alhamdulillah sudah dimuliakan umat Nabi Muhammad teh. Dan begitu lahir ya, tapi kadang-kadang mereka ada yang mencuekkan begitu saja, bahkan ada yang membuang dan mencemoohkan bahwasanya kesempatan itu telah diberikan oleh Allah dijadikan umat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana orang yang mencemoohkannya? Contoh saja dari cerita tadi, ketika Atif mau mencatat, katanya Allah ulah heula tungguan sampai terbenam matahari, mun terbenam matahari manehna teu daek tobat kakarek ditu tulis sampai aya nu ngomongkeun nya geus mun kitu urang maksiat teh heula teh mun saek mati tobat. Banyak goblok karena. Nah ini orang yang mencemoohkan daripada umat Kanjeng Nabi sarwana jalma naon geus meupeskeun ka tetangga, dimaafkeun ku tetanggana, isukan datang deui aing rek meupeskeun deui. Sarwana jeung kitu, kajenna nya moal meunang. Ana ngece. Makanya hati-hati manusia-manusia, ketika kita udah dimuliakan oleh menjadi umat Sayyidina Muhammad SAW, jangan dicemoohkan. Cemoohnya kita itu secara lisan, secara hati, dan secara langkah, ini kadang-kadang bisa menjerumuskan kita ke dalam su'ul khotimah. Jangankan masalah maksiat, masalah sunnah saja. Masalah apa? Sunnah. Masalah sunnah saja, subhanallah. Man yatasahal, kata Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad, man yatasahal bi sunnah, jalmi anu ngagampangkeun sunnah. Ngomongna naon maneh ku naon teh salat qobliyah ba'diyah tapi alah kajen da sunnah nu sok make bahasa da. Mun cek paribahasa nama cuman, mencumankan sunnah. Arti kata menggampangkan sunnah. Ya khamat ala su'il khatimah. Takut manehna paeh dalam keadaan su'ul khotimah. Eta nu ngagampangkeun sunnah, komo deui nu ngagampangkeun urusan dosa. Makanya tadi ketika dibilang dari mulai subuh ya, dia melakukan satu perbuatan dosa masih ditungguan heula Gusti Allah kajeun. Hayang nyaho balik deui teu. Lamun euih deui nyantos. Tong ditulis, bahkan dosa nu pernah dilakonan teh dijadikan hasanat, badalallah sayyi'atihim hasanat. Allah menggantikan sayyi'atna, perbuatan dosana menjadi pahala. Belum lagi ke di dunia ge geus nyaahkeun ku Gusti Allah, bahkan di akhirat ge sampai titik penghabisan rek asup neraka masih diselamatkeun ku Gusti Allah. Eta umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha di akhirat sampai titik penghabisan diselamatkan Gusti Allah teh pernah diceritakan. Biar kita ini tahu diri hadirin. Ya, ketika Allah kita mencari kemuliaan pada malam hari ini, ingin duduk bersama-sama, kumpul, mendapatkan rahmat, mendapatkan hidayah. Kemuliaan itu demi Allah hakikatnya sudah Allah berikan dari mulai kita lahir. Kenapa? Karena kita jadi umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pernah dalam satu riwayat dikatakan sampai titik penghabisan di akhiratnya itu ada orang salah satu dari umat Nabi Muhammad mau dimasukkan ke neraka sama Allah. Ini setelah melewati beberapa tempat, dari mulai alam kubur, mahsyar, hisab, mizan, sirat. Ini kan lama Bu. Di mahsyar bae sebelah ngomongkeun masa di kuburan beli lah. Nungguan kiamat. Kasiksa terus-terusan. Anu ngeunahnya ngeunah dapat surganya kuburan. Masya Allah. Ini setelah melewati beberapa tempat di akhirat, karena kan proses tungtung di akhiratnya lamun teh surga neraka. Aya umat Nabi Muhammad yang dilebetkeun ka neraka, dicekel ku malaikat, katanya Allah Ta'ala eureunkeun malaikat fa innahu ummat Muhammad. Tungguan
sesungguhnya dia adalah umat Nabi Muhammad. Lihat, Allah mau buktikan, Allah bukan Allah tidak tahu, Allah maha tahu. Tapi ini dalam riwayat dikatakan bahwasanya Allah mau membuktikan begitu sayangnya Allah kepada umat Sayyidina Muhammad SAW. Sampai ketika itu katanya, malaikat ulah sampai lebetkeun heula eta ka mana? Ka neraka. Tanyakin ke Gusti Allah. Lihat, Gusti Allah sampai mau ngasih jalan sama orang tersebut karena dia umat Sayyidina Muhammad. Tanyakan, pernah teu anjeunna duduk di majlisna ulama, majlis ilmu, majlis taklim, majlis sholawat, pernah teu? Lamun anjeunna pernah duduk di majlis ilmu, majlis sholawat, majlis zikir, berkat majlis ilmu, majlis sholawat, majlis zikir yang dulu pernah dilakukan di dunia, masukkan itu umat Nabi Muhammad ke dalam surga walaupun satu kali dia hadir. Bayang, ini titik penghabisan sudah akhir. Ditanya ke malaikat, mana pernah teh hadir majlis? Majlis teh naon tuh? Jadi luar tuh nyaho warna majlis, orang-orang majlis yang tahu majlis. Majlis naon? Nyata kumpulan, pikir, tara. Aing mah cenah kumpulan lagi, lamun kumpulan ngalongkrong di kafe, aya live musik. Kamu lamun kumpulan kayak kumpulan nonton sepak bola. Jam 2 aja di di ladenan, rek naon, rek nonton Arsenal aja non. MU saha nu maenna apal, nu maenna saha nu maenna. Nu terkenal sarana Ronaldo radhiyallahu anhu. Ampun. Giliran aran-aran ulama teh nyaho. Giliran aran-aran Ronaldo, Messi adalah pale. Masya Allah. Ditanya, mana pernah tara? Aduh, cina. Padahal ia bisa nyafaatan karena dia umat Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan syarat satu, dia matinya dalam keadaan iman dan Islam. Lain lagi judulnya kalau orang-orang kafir. Akhirnya ketika itu malaikat lapor sama Allah, ya Rabb, fulan bin gelma eta teh tara pernah hadir. Selama masa hidupnya nggak pernah hadir. Dia hadirnya di kafe, live musik, sepak bola itu majlis-majlisan kalau itu. Anta alam bihari abdik ya Allah. Engkau tahu dengan bagaimana keadaan hambamu itu. Engkau lebih tahu ya Allah, bagaimana ya Allah masukkan dia ke dalam neraka. Katanya Allah, jangan dulu. Masih terus di THK. Taroskeun pernah teu kapungkur anjeunna tuang sareng ulama, dahar bareng jeung ulama teh pernah. Balik teh, malaikat teh. Mana pernah teu baheula ka didunya madang jeung ulama, boro-boro mana kenal ge hanteu. Saukur tuang bae ge jeung ulama tiasa nyafaatan. Mangkana lamun aya kiai, ustad teh sok diajak dahar coba. Ningali bener ustad dia para lewat juga. Panggil ke rumahnya makan, belikan sampel, ayo Pak Kiai ke rumah yuk makan bareng, eta bisa jadi nyafaatan. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tarak cenah aing mah cenah dahar jeung kiai di mana boro-boro kenal ge hanteu. Balik deui malaikat. Ya Rabb, anta alam bihali abdik. Engkau tahu bagaimana keadaan hambamu. Dia tidak pernah makan sama ulama, sama kiai, sama siapapun. Bagaimana ya Allah? Masukkan di dalam neraka. Katanya Allah, ulah tanyakan. Pernah teu cinta ke ulama? Balik deh. Mana pernah cinta boro-boro cinta mana ge hanteu? Kenal ge hanteu? Balik deh. Ya Allah. Bayangkan, nyafaatan seneng sama ulama, mempunyai hubungan dengan ulama, dengan seorang kiai, dengan seorang alim, bisa menjadikan sama. Seperti halnya pada malam hari ini kita kumpul, tujuannya apa? Untuk nyambung sama mereka orang-orang soleh, ya, untuk nyambung dengan orang-orang soleh. Jangankan dengan zat seorang solehnya, bahkan kita tahu ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani, seseorang yang sedang disiksa dalam kubur, digebotan dalam kubur dengan malaikat. Syekh Abdul Qadir Jailani nyamuk, ia jalma disiksa. Seorang ulama, seorang alim, seorang wali mempunyai sifat rahmah seperti kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Didatengin kuburannya, kata Syekh Abdul Qadir, ada yang tahu wahai murid-muridku siapa penghuni kuburan ini? Kata muridnya, nggak tahu. Ayah hiji datang, muridnya, iya saya tahu, dia adalah Fulan bin Fulan. Di mana keluarganya? Ya jauh dari sini.
Ya sudah, kita datangin, didatengin. Karena tahu ini kuburan yang melihat siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani, ieu jelema teh keur digebugan. Ku Gusti Allah ku malaikat keur digebugan. Nya urang mah teu ngadanganya. Jika seandainya dalam satu riwayat dikatakan jika seandainya Allah membukakan pintu daripada pintu ditutupnya untuk melihat bagaimana alam kubur, demi Allah kita tidak akan bisa makan dalam seumur hidup kita. Mau bisa. Karena ngajarik di jero kubur. Ayeuna orang bisa ngelengir, omong mesti ini aki-aki sakedeung deui. Tapi anu ngaku naon anu ngaran lagi ulah arena ulah ogohan, aing kontak-kontak masuk ngora. Ya, jalma nu ngora nu modal loba. Di Amerika aya penyanyi, beungharna udubillah. Saking beungharna manehna di imana sampai nyiapkeun unggal dinten kudu aya 7 dokter spesialis unggal poe. Kelitanya kunaon aing bung paeh ngora, hayang paeh kolot. Subhanallah umur 38 tahun modal lah. Padahal 7 dokter spesialis orang unggal poe di sawah aki-aki teu paeh-paeh teu make dokter spesialis boleh perlu dihakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya hati-hati. Ini jeritan daripada tangisan penghuni kubur didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dengan harapan minta pengen syafaat untuk memberikan syafaat. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani mau memberi syafaat jalanna di mana? Kudu aya jajalana. Makanya dia nanya keluarganya. Tahu nggak keluarganya? Tahu, diantar keluarganya. Ketika diantar ke keluarganya tanya, "Ibu, suami ibu kenal nggak sama saya?" Tanya, sama nih. Nggak tahu. Padahal itu Sultanul Aulia. Nggak tahu. Atau suami ibu tahu. Salah satu kenal sama murid saya. Dicari hubungan terus yang menyambungkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dengan itu dia akan meminta sama Allah untuk jadikan wasilah untuk diampuni daripada penghuni kubur yang sedang disiksa, dan siksaan itu akan dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, penting cinta ke ulama. Bayangkan sampai akhirnya dicari jalan, pernah nggak dia duduk di majlisnya saya, pernah nggak kenal, nggak pernah. Akhirnya salah satu muridnya bilang, iya, dia memang nggak kenal Anda dan tidak kenal murid Anda dan tidak pernah duduk di majelisnya Anda, tapi saya tahu katanya, dulu orang itu pernah melihat debu bekas daripada pijakan Anda, debu daripada bekas pijakan kuda Anda, dan dia bertanya kepada saya, debu bekas siapa itu? Bekas pijakan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya sudah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, selagi dia pernah melihat debu yang pernah dipijak kuda saya akan jadikan perantara debu itu untuk mensyafaati orang yang sedang disiksa oleh Allah. Bayangkan, debuna bisa jadi syafaat. Debuna anu dipijak ku ulama. Subhanallah, seketika itu Syekh Abdul Qadir minta sama Allah, langsung digabulkan sama Allah dengan berkat debu. Allah menghentikan daripada siksaan yang di dalam kubur. Makanya cinta ke ulama itu penting. Sama halnya duduknya kita, ini tujuannya kita agar bisa lebih kenal, bukan hanya sekedar kenal, tapi kita tiru bagaimana sejarahnya, apa yang kok subhanallah kok bisa seorang Syekh Zakaria, Mama Zakaria bisa dicintai sama Allah. Apa sih yang sudah beliau lakukan? Allah sudah angkat derajat, apa yang sudah beliau lakukan? Satu yang beliau lakukan adalah apa? Mempunyai hati yang bersih dan mempunyai ilmu daripada ilmu agama. Yarfa'illahil ladzina amanu wal ladzina utul ilma darajat, dinaikkan derajat nanti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu ya, duduknya kita di sini ya seperti halnya tadi yang mau digiring sama malaikat, kata Allah, tanyakan, pernah nggak cinta sama ulama? Penting demi Allah, sangat penting. Jangan tinggalkan hubungan kita dengan para kiai-kiai, para alim ulama. Nah, ini pentingnya acara hall semacam ini. Sampai ketika itu dia bilang, saya nggak pernah ya malaikat cinta sama ulama, boro-boro cinta kenal di hantu. Lapor, ya Rabb anta a'lam bihali abdi. Engkau lebih tahu ya Allah dengan keadaan daripada umatmu ya Allah, daripada umat Nabi Muhammad, daripada hambamu ya Allah. Bagaimana ya Allah? Masukkan ke dalam neraka karena dia tidak pernah cinta sama ulama. Katanya Allah, jangan, tanyakan lagi. Terus Allah saking cinta ka umat kanjeng Nabi, tanyakan deui, tanyakan an ismihi wa an ismi abih. Idza wafaqa an ismi ala ismil ulama fadkhulul jannah.
tanyakeun arana, lamun arana sarua jeung arana ulama eta jalma tadi umat Kanjeng Nabi berkat eta aran asupkeun ka surga. Bayangkeun ku aran bae ge bisa jadi siapa? Nya geus bener ieu mah cek malaikat pasti ieu mah arana alus ya. Meureun bisa ngasupkeun kana ka surga. Teu asup ka neraka deui, jauhkeun ti neraka. Balik tanya, aran mana saha? Culak ciluk. Aran urang. Mun aranna bener mana aran sarua jeung ulama asup ka surga. Aran aing Joni cenah. Joni. Punya Allah Mama Joni, Mama Zakaria aya. Mama Kiai Joni moal aya. Ya geus mentok ya. Aranna Joni. Kahayang teh boga aran teh nu baheula. Aran teh sarua jeung ulama nu mengandung arti ulah padu bae. Sampai ayah hiji jalma datang ke abdi cenah bib ya aran murang kalih teh cenah nya memang kesalahan abdi nya inek ditambihan lah da ieu geus aran geus kajeun da tambihan saha anak ente urang teh lain anak aran abdi aranna Toni cenah Toni nya tambahan bib nya nu kira-kira aya aran-aran Arab bisa ngadoa aran doa gitu nya kahayang mun Habib Masyian Ahmad Toni Muhammad Toni ya memang sae untuk si abdi ganti bae karena ulah Muhammad ulah Ahmad hayang aya Arab doa aya doa cai alus saha karena a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya kan Toni lain a'udzubillahi minasyaitonir mana seri bae cenah nya kan cenah hayang doa bae. Masya Allah, ini sekarang mungkin kalau ada yang nama-namanya nggak ada namanya artinya nama itu adalah doa bisa jadi siapa? Jadi tambahan lah Ahmad, Muhammad, Hasan, Husin, Ali, Abdullah, Abdul Razak, Abdul Rosid, Zakaria, Yahya sampai Masya Allah yang mempunyai arti dan makna. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad karena bisa menjadikan syafaat balik tuh ya Allah eta jalma teh arana Toni sak Joni kumaha ya Allah anta ala fi hali abdi ya umat Kanjeng Nabi teh Gusti Allah teu asupkeun anjeunna ka surga ayeuna bingung ka surga ya Allah Joni ka surga Gusti Allah bingung malaikat malaikat Jibril bingung aya aran Joni di surga Masya Allah balik bawa ke surga setelah dimasukkan ke surga malaikat Jibril bertanya-tanya naon ieu sebabna ieu si Joni bisa asup ke surga memang dia itu umat Nabi Muhammad katanya Allah kamu mau tahu ya Jibril kenapa saya masukkan Joni itu ke surga karena dia itu pernah cinta sama seseorang dan seseorang itu cinta sama ulama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad jadi paralel lihat saking sayangna Gusti Allah ke umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan insya Allah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita jadikan umat Nabi Muhammad jangan kita sia-siakan. Alhamdulillah pada malam hari ini mudah-mudahan ini adalah satu tanda dari Allah cinta kepada kita sebagaimana Nabi Muhammad bersabda idza ahabbal 'abdan ista'malah apabila Allah mencintai hambanya Allah akan menempatkan hamba-hamba tersebut di tempat yang dimana perkumpulan itu diridhoin sama Allah. Jadi kalau kita ingin tahu udah tegas dimuliakan Gusti Allah hayang kemuliaan itu kita jaga Allah kira-kira cinta nggak sama kita ya lihat kita tempatnya di mana kalau tempatnya di perkumpulan anu pidorakaeun seringna teh pidorakaeun isuk geus ngomongkeun batur beurang geus ngomongkeun batur peuting ngomongkeun rek sare digireun salakina ngomongkeun berarti ya tanda naon sieun Allah murka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau perkumpulannya kebaikan seperti halnya malam hari ini mudah-mudahan ini tanda Allah cinta kepada kita. Apalagi kita sedang menghadiri haulnya seseorang yang dicintai oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa itu manfaat haul? Manfaat haul itu pertama kita mengenang seseorang yang kita haulinya dan yang kedua mengintrospeksi diri kita. Bagaimana keadaan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah seperti seseorang yang kita hadiri haulnya kok bisa padahal sarua jalmana, sarua manusianya kok bisa dia gigih, kok bisa dia kuat, kok bisa dia ahli ibadah sedangkan kita padahal sama manusianya kita malas, kita jauh daripada ibadah kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala.
Intinya semua kembali kepada kita masing-masing. Pertama, ayo sering-sering introspeksi diri. Ya, kematian itu bukan main-main untuk kita. Kematian itu sesuatu yang sangat menakutkan. Kita sekarang bisa tertawa, leha-leha, ngeunah, cengar-cengir. Tapi kalau sudah didatangin malaikat maut, nggak ada yang bisa mundur walaupun sekejap. Tidak bisa. La yastahiru sa'atan wa la yastaqdimun, kata dalam Al-Qur'an. Nggak bisa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Fa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah faman zuzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Pasti semua manusia itu akan mati. Tapi setelah mati, kemuliaan itu bisa didapatkan nggak oleh kita. Seperti halnya seseorang yang kita haulin, Mama Zakaria ini, beliau adalah seseorang yang mendapatkan kemuliaan setelah kematian itu datang. Mereka adalah seorang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang bisa menempatkan posisi dalam hidupnya ketika hidup di dunia, sehingga mendapatkan posisi yang sangat hebat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada, pertama kita harus berpikir ketika kita introspeksi diri, tidak ada kalimat terlambat untuk kita. Nyabib Mama Zakaria memboga ilmu, orang kumaha. Orang yang punya ilmu itu ya dinaikkan derajatnya sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di sini kita tahu, kalau kita berpikir bagaimana kita naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapatkan kemuliaan di dunia sampai akhirat seperti orang-orang soleh yang kita sering hadir haulnya. Yang pertama, tidak ada kata terlambat. Pertama, kita ini mungkin punya anak-anak, betul? Anak-anak ini masih bisa dididik untuk mendapatkan ilmu yang banyak dan manfaat. Lamun urang nama teboga ilmu umahnya beb, ada kata terlambat. Untuk diri kita tidak ada. Untuk anak kita apalagi tambah tidak ada. Yang mengatakan kita kalau dalam kebaikan terlambat itu ucapan setan. Itu ucapan setan yang menjebloskan kita dalam kemalasan yang akhirnya kita dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara yang pertama? Didik anak-anak kita. Aduh beb, kesanggup. Dengan didikan apa? Kalau pengen anaknya sukses, ya pengen anaknya sukses. Yang pertama, didik jangan sampai anak itu bohong. Ya, jangan sampai anak itu dusta. Kalau kita ingin mendidik anak kita tidak dusta, ya kita pun tidak boleh berdusta di depan anak-anak kita. Kadang-kadang kita tidak sadar. Ngomong ki, orang kali mana ulah bohong. Siap. Isuk beurangna geus beda deui. Perilaku orang bohong payunan murang kali. Aya nanti ngetok pintu, tanya ka urang, "Saeta, Dek, kita dihareup." Eta mah nu kamari nagih bejakeun emak eueuh. Ai tadi isuk ngajangaran ulah dusta, tapi emak sorangan meraktekeun dusta. Ini kenyataan. Ya, ini pendidikan secara arti kata singkat. Ya, secara singkat, secara global. Ya, secara global. Jangan ajarkan anak kita berbohong. Ya. Yang kedua, jangan ajarkan anak kita mencuri. Apa? Mencuri. Sampai ada satu kisah ya, di persidangan di luar negeri itu seseorang anak mencuri dan dia mau dihukum sampai dia bilang, "Jangan hukum saya dulu, hukum ibu saya, karena yang mengajarkan mencuri itu ibu saya." Iya, bahaya. Yang ketiga apa? Ajarkan mempunyai rasa malu. Ya, ini awal tahap pertama. Kalau anak kita ingin jadi anak soleh seperti orang-orang yang dahulu yang sudah meninggal dunia sehingga kita hadirin haulnya. Nanti masalah ilmu, ini dulu nih. Ya. Ini untuk menjadikan karakter seseorang itu mempunyai adab, budi pekerti, akhlak yang baik. Ya. Tidak boleh bohong, tidak boleh mencuri, tidak diajarkan daripada dia rasa malu. Coba budak zaman ayeuna mana? Yang dikatakan al haya minal iman itu mana? Nggak ada. Kadang-kadang tiktokan yang indungna hareupeun, handphone, benar? Nggak punya rasa malu. Ya Allah, diajaran joget, rasa malu. Nu tiktokan dia ibu-ibu na. Nya aya meureunna.
Kadang-kadang bapakna tiktokan nyanyi-nyanyi, hiburan. Tapi lamun terus-terusan setan nu aya. Mulang kalina nya nurutan. Akhirnya hilang rasa malu. Semakin akhir zaman semakin fitnah di zaman ini. Yang keempat apa? Jangan ajarkan anak-anak kita ini mencaci, ngece indungna, ngece bapana, wah ngomong jorok segala macam, hinaan-hinaan ini. Nah kalau kita menginginkan nyabib da kumaha lingkungannya dah hese, asupkeun ka pesantren. Asupkeun ka pesantren. Enggeus tek budak naon, titel di pesantren aya titel. Aya kiai hajinya, insyaallah bisa naik haji. Insya Allah masuk ke pesantren soal SD, ijazah SMP, ijazah SMA, ayah kabeh, ayah sadaya. Insya Allah gampang. Ya, itu penting anjina bisa ngitung, bisa baca, alhamdulillah. Yang paling penting itu urusan bagaimana akhlak, adab dan ilmu yang mereka punya. Karena ilmu yang akan menaikkan dia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulah sok omongan gampang, aing dia bisa ngadidik Allah, pret. Ulah geus tipu ku HP. Tipu ku HP, tipu ku sinetron, tipu ku salaki. Asup ke pesantren. Nah iya kan pesantren, pesantren itu namanya Zakaria. Osok pesantren ini dia, mulang kalina. Ayo santri kalong paling enggak. Asup. Kenapa? Karena beda santri kalong dengan santri yang duduk di tempat pesantrennya, pendidikannya beda. Kalau santri kalong duduk paling di pesantren cuma 3 jam, 4 jam, 5 jam. Pulang dirusak deh kolot kadang-kadang tersadar kajenkeun deui HP-na, kajenkeun deui naon TV-na. Tapi kalau dia duduk di pesantren selama 24 jam, dari mulai sebelum tidur dia diajarin wudu, sebelum tidur dia diajarin sholat sunnah, sebelum tidur dia membaca surat-surat sebelum tidur, ketika bangun tidur sebelum subuh sudah dibangun kan. Coba diimah, pernah ngaudangkeun murang kalina umur 8-10 tahun boro-boro indung bapak nage sholat jam 8 subuhna. Asup ke pesantren beda antara santri kalong dengan santri yang hakiki duduk di pesantren selama 24 jam yang bermalam. Insya Allah natijahnya, kualitasnya akan berbeda. Tiap orang-orang dulu mungkin yang santri kalong ada baheula mau HP, baheula mau HP nama sekolah pesantren nu di otak ke di pesantren kalong, santri kalong nu di otakna belajar 4 jam di iman non HP nyampe ke iman nu datas ke belajar deui nu dicopot HP. Betul Bu? Ibu nangis kajian penting anteng ngarusak ngeus pesantren dimulai leutik geus gede ka moal naik pesantren sok bae. Saya punya saudara hanjakaeun maneh keur SD, keur lulus SD murang kalina hayang pesantren. Cek bapana pesantrenkeun bae. Budak tanya bebag geueuh. Rubiahna istrina ulah ke bae geus SMP karunya subhanallah. Pas selesai SMP nya eleh mana selaki manis kajian karunya. Ya Allah, akhirnya apa yang terjadi setelah SMP? Ya, ini cerita curhat sama saya, saudara saya. Setelah SMP apa? Si anaknya ketika mau pesantren nggak mau, pengen SMA aja. Karena sudah balik, sudah beda pendidikannya. Justru awal-awalnya pendidikan yang mumtaz, yang bisa menjadikan seseorang itu mempunyai tumbuh karakter yang baik ketika mulai dari SMP. Dari umur seberapa mulai SMP teh? Kelas iji SMP teh umur seberapa? 12, 11, 12, 13, 14 itu karakter yang membangun. Makanya oleh karena itu ulah sok berat cenah lah berat bohong. Sok dijiwelan bae ulang kali ya. Sok pegal bae pesantren. Malah ketika anak kita di pesantren kan insya Allah rezeki kita makmur. Rezeki kita makmur ya. Tidak ada kalimat terlambat kita punya anak. Insya Allah anak kita yang akan menolong kita di akhirat. Sok pesantren kan ayah. Mumpung ayah di dia pesantren ayah caket ya. Mau pulang ulah balik ke pulang lagi sebulan sekali wae. Pulangnya sebulan sekali. Tapi kalau pulang tiap hari, aduh, orang mau babak belur. Ya, itu untuk anak-anak kita ini secara singkat saja. Nah untuk kitanya bagaimana kalimat itu tidak terlambat. Sekarang saya nggak punya ilmu Habib, saya nggak punya ilmu. Imam Junaid mengatakan iya, Anda tidak punya ilmu, tapi ada beberapa amal ketika kita lakukan kita akan dinaikkan derajatnya sama Allah seperti orang yang punya ilmu. Apa saja? Yang pertama,
Yang pertama yaitu orang yang bijak, halim. Orang yang bijak, halim, tidak gampang emosi. Ini Allah akan naikkan derajat. La taghdab, kata Nabi Muhammad. Faraddada miradan la taghdab. Terus diulang-ulang ketika mengajarkan kepada sahabatnya. Kenapa? Kalau orang yang bisa menahan emosinya, wa kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, kata di Al-Qur'an. Bisa menahan emosinya, dia bijak, dia tidak pernah marah dalam urusan pribadi ya, bukan dalam urusan agama. Ya, ketika agamanya dihinanya ulatnya dong. Ya, tapi ketika untuk pribadinya nggak apa-apa, dia bisa menahan emosinya, itu Allah akan naikkan derajatnya. Kata siapa? Kata Imam Junaid rahimallahu tabarak wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sakhawah. Apa itu sakhawah? Sakhawah itu loman. Non loman teh karunyaan, bager, karom. Terang karom. Non karom. Bager, non bager deh. Sudah bisa beli deh. Jam 11 nya. Jam Arab tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Orang yang sakhawah. Apa itu sakhawah? Orang yang dermawan. Tahu dermawan? Bager. Anjina teboga ilmu, ilmuna saeutik. Lain teboga ilmu, ilmuna saeutik. Nya ibu ge boga lah ilmu mah. Oh, salat 5 waktu ngarti salatna, puasa ngeleres. Masa teboga teu ngarti kan ngartos leres. Mabok dosa, zina dosa, durhaka ka salaki dosa, suaminya juga begitu ya. Punya tanggung jawab, mengertilah ada ilmu sedikit. Ya, bukan seperti para ulama-ulama yang kelasnya tinggi, yang bisa dinaikkan derajatnya oleh Allah berkat ilmunya. Kita pun bisa bersama mereka. Dengan apa? Dengan perkara-perkara amalan-amalan yang diajarkan oleh Al-Imam Junaid. Tadi yang pertama, tarangamukan. Kalau esok jalma emosian deh, ayah ada. Kumaha carana saurgan yang Nabi lamun sok jalma emosian sing sering-sering loba wudu, karena emosi itu datangnya dari setan. Lamun wudu setan incah. Jalma sok hitut bae eta, aduh. Bahaya. Gagian gawat-gawat wudu, hitut wudu deui, hitut wudu deui. Sok anu hitutan lain. Keur sare hitut aya. Aya. Baheula katanya hanya udah masih era hareupeun salaki ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua apa tadi? Sakhawah, orang yang dermawan, ulah medit. Ulama medit. Insya Allah orang yang nggak medit itu dia akan naik derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ilmunya sedikit, sampai ada yang ngomong, aduh Habib, saya mah ilmunya saeutik, ngeunahnya batu aduh itu ulama-ulama gampang cing. Mana hayang siga mereka gampang, mana boga duit cing. Kaluarkeun duitna jeung pasantrenna. Eujeun masjidna. Eujeun anak yatim-yatimna. Ulah merean janda anu ngora, janda anu kolot teu naon. Janda anu ngora di barareana sesuatu eta mah. Orang yang dermawan mengeluarkan hartanya demi Allah, di akhirat akan dinaikkan derajatnya, di dunia hartanya akan ditambahkan. Bal yasdad. Moal karaya jalma anu meditna keur madihinakeun Gusti Allah. Eueuh nu ngadeukeutan jalma, nu ngadeukeutan ayana setan jeung neraka. Al-bakhil ba'idun minal jannah. Nu qarib naon? Qaribun minan nar. Nu deukeut ka jalma anu medit nyaeta hanya neraka. Orang medit biasanya itu hartanya diragukan. Ya, hartanya diragukan kenapa? Kalau nggak subhat haram. Ai jalma nu halal mah insyaallah anjeunna ngaluarkeun harta langit ke sesuatu yang baik. Aneh giliran acara PHBI pesantren, waduh mereka mencerit, padahal duitnya loba 20.000, 10.000, padahal duitnya jutaan. Giliran aya acara dangdutan desa, wah teh aing cenah artisna joget bareng di luhur sawer lah. Tepuk KTP-na Islam, arana Muhammad. Aduh. Justru ketika kita dermawan dan harta kita disalurkannya ke sesuatu yang halal, sesuatu yang dicintai oleh Allah, Allah akan angkat derajatnya walaupun ilmu kita sedikit. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang dinaikkan derajatnya oleh Allah yang tawadhu.
Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Orang yang rendah diri Allah akan angkat derajat. Lihat Nabi Muhammad, derajatnya tawadhu. Ana sayyidu walad Adam wala fakhr. Aing teh cenah. Ya, tuan ya, rajanya para manusia, anak cucu Adam, tapi saya nggak bangga, biasa aja. Biasa aja. Santai aja. Iya karek ke boga duit sabra apa ini 10 kampung tudang peteng-teng. Masya Allah, jadi hormatan, manena sewo. Yang rendah diri hadirin. Ya, sampai ketika kita orang yang rendah diri dinaikkan derajatnya sama Allah Subhanahu Wa Taala, itu guru saya Al Habib Umar bin Habib menceritakan tentang tawadhu itu mengibaratkannya daripada jari jemari kita. Dari jemari kita, lihat jemari. Cek jempol, cina aing, cina panggendutna, panggedena, mana malah leutik kabeh. Cek no iya, naon namina teh sebabah telunjuk, kajen maneh cenah gede ge jempol. Ieu sombong kabeh. Aing mah cenah kajen leuwih leutik ya, tapi sok lamun make salat nu tasyahud. Make naon? Asyhadu alla ilaha illallah. Kieu tak kieu? Hanya kieu. Aing leuwih mulia ti maneh. Mulai sombong. Cek no iya, nu kanan, nu wah. Kajen maneh cenah make tasawuf tapi maneh mah tetap pendek, aing pangjangkung. Aing panjangkung. Cek no ieu keder. Ngomong naon? Oh. Aing ge boga cenah kemuliaan. Aing lebih mulia ti maneh. Sok maneh jemputna naon? Jempol, telunjuk, jari tengah. Aing mah cenah jari manis. Alana ge manis. Ini contoh. Pas jentik ayo. Kumaha? Ngomong dan memang panggoreng nah, ngomong panggedena aing pangleutikna, pangjangkungna aing pangleutikna, ngomong tasahud datara make ieu, paling jentik mah dipake mun teu ka ingcut, irung ka mana? Ceuli. Lemas kedar ieu. Masya Allah, tapi lihat Allah muliakan jentik dengan apa? Ketika Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketawaduannya jentik, ya udahlah cek jentik, aing mengaku, aing mah eueuh kemuliaan, aing mah jelema pangleutikna. Aing mah ciptaan Allah pangleutikna maraneh cenah gara teh boga. Ieu geus aing mah tawadhu dia. Rafa Allah. Dengan apa? Allah jadikan, berikan ketika itu Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad ketika untuk menulis surat-surat ke raja-raja untuk ngajak Islam yang memakai stempel dengan apa namanya cincin, dan cincin itu katanya Allah simpan dia di jentiknya. Geus eleh kabeh. Eleh kabeh. Nu ieu eleh, nu ieu eleh, nu ieu eleh. Dia dinaikkan derajatnya berkat ketawaduannya. Allah simpan jentiknya Nabi Muhammad, cincinnya untuk menjadikan stempel ke raja-raja surat ya. Ketika menulis surat Allah Muhammadur Rasulullah disimpan di mana? Di kelingkingnya. Ini contoh saja. Orang yang tawadhu pasti Allah akan naikkan derajatnya walaupun ilmunya sedikit. Ya, belajar kita ini tawadhu. Orang tidak akan tawadhu kecuali hatinya bersih. Hatinya bersih, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada hasud. Yang terakhir apa? Dinaikkan derajatnya sama Allah. Husnul khuluq, yang akhlaknya baik. Ilmunya sedikit, tapi akhlaknya hebat. Ini Allah akan angkat derajatnya. Apalagi ulama-ulama kelma ilmuna alus. Dia orangnya eloman, dermawan. Ditambah lagi dia tidak bisa menahan emosi, ya. Ditambah lagi dia orangnya tawadhu, ditambah lagi orang ulama ini seseorang yang mempunyai akhlak yang baik. Bagaimana tidak dinaikkan derajatnya oleh Allah? Jika kita mungkin sudah tua, ilmu kita mungkin ya pas-pasan, ayo pelajari yang 4 ini. Kita berusaha menjadi orang yang dermawan, berusaha menjadi orang yang tawadhu, berusaha orang menjadi orang yang bisa menahan emosi, dan berusaha menunjukkan kita mempunyai akhlak yang baik. Insya Allah Allah akan naikkan derajatnya kita. Kita didik anak-anak kita. Tidak ada kalimat terlambat. Mumpung masih ada pesantren, insya Allah anak kita pun akan dibanggakan oleh Allah. Diri kita pun akan dibanggakan oleh Allah. Kemuliaan yang telah Allah berikan kepada kita ketika kita dijadikan umat Nabi Muhammad, insya Allah kita bisa jaga. Mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini semua. Allah sudah catat kita yang mempunyai dengan hubungan dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dengan orang-orang yang suci, dengan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah,
harapan kita ya Allah di malam yang mulia ini kita menghadiri haul Mama Zakaria, diberikanlah keberkahan daripada keberkahan beliau untuk kita semua, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk seluruh umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Dan kita niatkan perkumpulan malam hari ini daripada Sahibul Baitnya juga dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita juga ya Allah, ketika kita berkumpul dengan mengikuti acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, ada hati kegembiraan dalam hati kita selahirnya Nabi besar Muhammad SAW ya Allah. Harapan kami dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat kelak ya Allah. Ya Rahman irhamna, ya Mu'in a'inna, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina birahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yatillu man walait, wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta Rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait. Nastaghfiruka, ayo sama-sama, wa natubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah. Pejamkan mata kita, hadirkan hati kita, yakin perkumpulan kebaikan ini menghapus dosa-dosa kita. Khataya astaghfirullah ya Allah. Kami adalah hamba-hambamu yang kau muliakan, kami jadikan umat Sayyidina Muhammad olehmu ya Allah. Harapan kami ampunan darimu ya Allah. Tidak ingin keluar dari bumi ini, dari muka bumi ini ya Allah, kecuali engkau catat kami daripada golongan orang-orang yang husnul khatimah, orang-orang yang telah engkau hapus dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jagalah anak-anak kami ya Allah, lindungilah anak-anak kami ya Allah daripada segala macam fitnah-fitnah dunia wa fitnatil akhirah ya Allah. Orang tua kami ya Allah, ampunilah dosanya, angkat derajatnya ya Allah, berikanlah keberkahan sahibul haul kepada kami semua ya Allah. Mama Zakaria ya Allah, angkat kemuliaannya ya Allah, angkat derajatnya ya Allah. Ya Allah, harapan kami ya Allah, kumpulkan kami bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terimalah istighfar ini ya Allah, terimalah keperbuatan kebaikan ini ya Allah, terimalah salawat kami ini ya Allah. Ya Rahman irhamna, ya Mu'in a'inna, ya Mughith aghithna. Allahumma hdina bihudak, waj'alna mimman yasari'u fi ridhak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkahilah keluarga besar Mama Zakaria dengan duriyat-duriyatnya, semua yang berhubungan dengan pondok pesantren ini, jamaahnya, murid-muridnya semua ya Allah. Lindungilah pesantren ini, makmurkanlah pesantren ini ya Allah. Panjangkanlah umur para kesepuhan kita, alim ulama kita dalam keadaan taat kepadamu dan taat kepada Habibak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah rizki al-wasi'ah wal barakah, hisiyah wal ma'nawiyah, zahiran wa batinan, fi afiyatin wa salamatin birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ala man salafuna salihun wa ala man wa habib mar wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Perhatikan yang 4 tadi ya Ibu ya. Yang pertama, alhamdulillah jadi umat Kanjeng Nabi. Jangan main-main, jangan sampai lisan kita kurang ajar sama Gusti Allah, bahaya. Ulah sok kajenlah engke tobatna tah tingali hebat umat Nabi ulah. Ieu bisa menjerumuskan kita masuk ke dalam suul khatimah. Yang kedua, hubungan kita dengan para alim mengirim Al-Fatihah itu akan menyelamatkan kita ketika kita nanti masuk alam kubur dan akan dapat barokahnya. Yang ketiga, jaga anak-anak kita. Mumpung kita masih ada kesempatan, nggak ada bahasa terlambat.
anak-anak kita ketika kita nggak bisa mendidiknya, dan anak kita akan menjadikan kebanggaan kita, masukkan anak-anak kita ke dalam pesantren, insya Allah kita akan bangga dan kita akan bahagia dunia akhirat. Dan tidak ada juga yang keempat, terlambatnya kita insya Allah akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Mungkin ilmu kita sedikit tapi kita ada jalan, ya kata Imam Junaid yang 4 tadi. Yang pertama, jadi orang tidak boleh cepat marah, tidak boleh emosian, sabar. Yang kedua, jadi orang yang dermawan. Yang ketiga, jadi orang yang tawadu, rendah diri. Yang keempat, menjadi orang yang berakhlak, budi pekerti yang baik, karena contoh kita adalah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita semua pulang dapat pahalanya, dapat barakahnya, dapat hasanatnya, dapat syafaatnya, dapat ampunannya, dapat barakahnya. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.